Halo teman-teman, kembali lagi di channel MBB Melajah Bareng-Bareng. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Oke, kita langsung aja mulai. Perkalian bilangan bulat. Nah, pada perkalian bilangan bulat ada 4 poin yang perlu kalian perhatikan. Nah, poin yang pertama adalah ini. Positif dikali positif hasilnya adalah positif. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, positif dikalikan negatif hasilnya adalah negatif. Poin yang ketiga, negatif dikalikan positif hasilnya adalah negatif, ya. Dan poin yang terakhir adalah negatif kali negatif hasilnya adalah positif. Nah, jadi kesimpulannya adalah jika tanda sama dikalikan hasilnya positif dan jika berbeda tanda dikalikan hasilnya negatif. Ya, kalian bisa lihat di sini. Ini tandanya sama dikalikan hasilnya positif, ini tandanya sama dikalikan hasilnya positif, ya. Dan sedangkan ini tandanya beda dikalikan hasilnya negatif. Ini tandanya beda dikalikan hasilnya negatif. Udah, kita langsung aja ke contoh. Nah, contoh yang pertama, 5 kali 6 adalah 30. Nah, ini positif kali positif hasilnya adalah positif, ya. Contoh yang kedua, 11 dikali min 2 sama dengan min 22. Nah, ini positif dikalikan dengan negatif hasilnya adalah negatif. Contoh yang ketiga, min 9 kali 8 sama dengan min 72. Ini juga negatif kali positif hasilnya adalah negatif. Terus contoh yang terakhir, min 15 kali min 3 hasilnya adalah 45. Kali ini negatif kali negatif hasilnya positif. Nah, artinya kalian cuma ingat dengan 4 poin yang tadi. Sisanya kalian harus hafalkan perkalian, ya. Selanjutnya, sifat yang tertutup. Nah, pada perkalian misalnya 2 kali 5 hasilnya adalah 10. 2 dan 5 bilangan bulat dan hasilnya 10 juga bilangan bulat. Contoh yang kedua, negatif 5 kali 7 hasilnya negatif 35. Ini juga sama. Negatif 5 dan 7 bilangan bulat, hasilnya negatif 35 juga bilangan bulat, ya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa perkalian dua bilangan bulat atau lebih bersifat tertutup, ya. Dia juga bersifat tertutup dan dirumuskan dengan untuk setiap bilangan bulat A dan B, jika A kali B sama dengan C, maka C juga bilangan bulat, ya. Itu sifat tertutupnya terpenuhi pada perkalian. Yang nomor 2, sifat komutatif atau pertukaran. Ini contohnya, 3 kali 5 itu 15. Dan 5 kali 3 hasilnya juga 15. Ini, ya, walaupun dibalik posisinya hasilnya sama 15. Nah, secara umum dapat dituliskan untuk setiap bilangan bulat A dan B selalu berlaku A kali B sama dengan B kali A. Ya, berarti sifat komutatifnya juga berlaku pada perkalian. Yang nomor 3, sifat asosiatif atau pengelompokan. Nah, perhatikan contoh-contoh di bawah ini. Contoh yang A, ini dikelompokkan dulu, ya. Dikelompokkannya pada yang di depan, ya. 6 kali negatif 5 dikali negatif 2. Nah, karena ini dikelompokkan dulu, itu dikerjakan dulu. 6 kali negatif 5 hasilnya adalah negatif 30, negatif 2-nya tinggal ikut aja, berarti negatif 30 dikali negatif 2 hasilnya adalah 60. Ini hasilnya. Nah, contoh yang B, jika dikelompokkannya yang di belakang sekarang, ini yang dikelompokkan. 6-nya diam, min 5 kali min 2 hasilnya adalah 10. Ini min 5 kali min 2 atau negatif kali negatif hasilnya positif. Nah, berarti 6 kali 10 hasilnya adalah 60. Nah, hasilnya sama. Nah, jadi 6 kali negatif 5 di dalam kurung dikali negatif 2 sama dengan 6 dikali yang dikelompokkan di belakang
negatif 5 kali negatif 2. Ya, hasilnya ini sama. Maka kesimpulan adalah untuk bilangan bulat A, B, dan C selalu berlaku A kali B kali C sama dengan A kali B kali C. Ini kali ini ya. Nah, ini. Walaupun pengelompoknya di depan dan di belakang hasilnya sama. Ya. Selanjutnya, distributif. Dah, perhatikan contoh. 5 kali 6 dikurangi 2. Nah, sama dengan, ini dikerjakan dalam kurung dulu. 5 kali 4 sama dengan 20. 6 dikurangi 2 hasilnya 4 sama dengan 20. Ya, ini hasilnya 20. Nah, 5 kali 6 dikurangi 2. Nah, ini dikalikan dulu. 5 kali 6, ini dibuat. Habis itu 5 kali 2. Ini 5 kali 2, ini dikurang. 5 kali 6, 30. Ini dikurang, tetap kurang. 5 kali 2, 10. Berarti 30 dikurangi 10, hasilnya juga 20. Nah, ini hasilnya sama. Nah, terus kita langsung aja ke sini. Nah, untuk setiap bilangan bulat A, B, dan C berlaku A kali B min C sama dengan, nah berarti dikalikan dulu A kali B, karena ini kurang berarti dikurangi A kali C. Nah, ini distributif perkalian terhadap pengurangan. Kalau terhadap penjumlahan, A kali B tambah C, berarti A kali B ditambah A kali C. Nah, ini pakai tambah aja ya. Dia berlaku untuk distributif. Nah, kita lanjut pada pembagian bilangan bulat. Nah, pembagian bilangan bulat sama, poinnya ada 4, hampir sama juga dengan perkalian, yaitu positif bagi positif hasilnya adalah positif, positif bagi negatif hasilnya negatif, negatif kali positif hasilnya negatif, dan negatif bagi negatif hasilnya positif. Sorry ya, ini bagi semua. Udah, ini hampir sama. Bukan hampir, sama dengan poin pada perkalian ya. Kesimpulannya, jika tanda sama dibagi hasilnya positif, nah ini tanda sama. Dibagi hasilnya pasti positif. Dan jika berbeda tanda dibagi hasilnya negatif. Ini negatif. Nah, ini sama ya. Sekarang kalau kalian hafal perkalian, kalian tinggal mengingat poinnya ini, dan pasti kalian bisa jadi pembagian, karena pembagian itu kebalikan dari perkalian. Intinya semuanya ada pada perkalian ya. Dari SD sudah dapatkan tentang perkalian, kalian harus hafalkan semuanya itu. Udah, kita ke contoh. 36 dibagi 4 hasilnya adalah 9. Ya, ini positif dibagi positif, hasilnya positif. 50 dibagi min 5 sama dengan min 10. Nah, ini positif bagi negatif, hasilnya adalah negatif. Ya, kalian tinggal hafalkan perkalian, berarti kalian pasti bisa pembagian, karena itu kebalikannya. Terus, min 12 bagi 3 sama dengan min 4. Ya, ini negatif bagi positif, hasilnya negatif. Yang terakhir, negatif 27 dibagi negatif 9, hasilnya adalah 3. Karena ini negatif bagi negatif, hasilnya adalah positif. Ya, berarti kalian tinggal mengingat poin yang tadi itu, sisanya kalian harus hafal perkalian ya. Dasarnya adalah hafal perkalian. Dan untuk bilangan bulat kalian harus ingat poinnya itu aja. Oke, demikianlah video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.